Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adi Seputar Indonesia, jurusan Teknik Informatika, kelas TPLP 023. Saya dari kelompok 2 mata kuliah Logika Informatika akan membahas fungsi dasar logika informatika tentang fungsi onto pada subjektif. Fungsi subjektif atau fungsi onto adalah fungsi yang memasangkan anggota domain sedemikian sehingga setiap anggota daerah kodomain mempunyai pasangan dengan anggota domain. Fungsi F sama dengan A ke B dibaca A ke B adalah fungsi subjektif apabila setiap B dibaca B kecil anggota dari B besar merupakan peta dari A kecil ke A besar. Semua anggota kodomain fungsi subjektif kodomain mempunyai pasangan di domain. Contoh soal: manakah dari 4 diagram panel berikut yang mempunyai fungsi subjektif 1 A, 2 ke 6, 3 ke 6, 5 ke 7. 2 A, 1 ke B, 2 ke 5, 3 ke 7. Nomor 3 yang A, 3 ke 0, 2 ke 5, 2 ke 4B, 1 ke 6B. Nomor 4 A, 1 ke B, 4, 2 ke 5B, 3A ke 6B, 7A ke 6B. Fungsi F A ke B disebut fungsi subjektif jika setiap elemen pada B mempunyai partner pada A atau WF sama dengan B. Berdasarkan konsep tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa diagram panah yang menunjukkan fungsi subjektif yaitu gambar 1 dan 4. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Dedi Bungai, jurusan Teknik Informatika kelas 01 TPLP 03 akan membahas materi mata kuliah Logika Informatika tentang fungsi 11 atau fungsi injektif. Fungsi 11 atau fungsi injektif adalah suatu fungsi yang memasangkan anggota domain sedemikian rupa sehingga setiap anggota domain mempunyai pasangan yang berbeda. Fungsi F sama dengan A ke B adalah fungsi injektif apabila FA sama dengan FB, maka A sama dengan B, yang berarti fungsi injektif anggota domain mempunyai pasangan berbeda dengan kodomain. Contoh soal: himpunan bilangan prima kurang dari 10 sama dengan B sama dengan himpunan asli yang kurang dari 10. Maka pasangan di bawah ini yang merupakan fungsi injektif adalah dari semua jawaban dari A sampai E, yang paling tepat adalah C, karena memiliki anggota A dan B yang berbeda. Mari kita buktikan. 2 dan 1, 3 dan 2, 5 dan 3, 7 dan 4. Jika kita pasangkan satu persatu, A dan B memiliki nilai atau angka yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sakina dari jurusan Teknik Informatika kelas 01 TPLP 023. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dasar logika informatika pada fungsi bijektif. Oke, fungsi bijektif. Apa itu fungsi bijektif? Fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu adalah suatu fungsi yang bersifat injektif sekaligus surjektif. Fungsi F dengan domain A ke kodomain B dikatakan bijektif apabila ia berupa injektif dan surjektif. Pada fungsi bijektif, setiap anggota kodomain mempunyai tepat satu prapeta pada domain.
Jika F adalah fungsi bijektif antara dua himpunan berhingga A dan B, maka kardinalitas himpunan A sama dengan kardinalitas himpunan B. Dapat diperhatikan bahwa pada sebelah kiri merupakan fungsi bijektif dan sebelah kanan merupakan bukan fungsi bijektif. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Halo, saya Fala Ramadan dari jurusan Teknik Informatika kelas 01 TPLP 023 mata kuliah Logika Informatika dari kelompok 2 akan membahas tentang fungsi identitas. Fungsi identitas disebut juga relasi identitas, pemetaan identitas atau transformasi identitas adalah fungsi yang selalu menghasilkan nilai yang sama dengan yang diberikan atau dimasukkan. Agar F menjadi fungsi identitas, persamaan f, x sama dengan x harus terpenuhi untuk semua x. Jadi, suatu fungsi f dan x disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku f x sama dengan x atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri dengan rumus sebagai berikut. F dalam kurung x sama dengan x. Contoh soal 1. F dalam kurung x sama dengan 5. Pembahasan. Jika nilai adalah 5 sebagai x, maka f sama dengan x sebagai y juga bernilai 5 karena selalu menghasilkan nilai yang sama. Contoh soal yang kedua, f dalam kurung x sama dengan 3. Pembahasan sama seperti contoh soal pertama, hasilnya akan bernilai sama, yaitu 3. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fardrian Prawira dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang fungsi inverse. Fungsi inverse memiliki istilah fungsi kebalikan. Fungsi inverse adalah suatu fungsi yang berkebalikan dengan fungsi asalnya. Jika fungsi umumnya adalah f, maka fungsi kembalinya adalah f-1. Fungsi f memiliki fungsi inverse f1, adalah satu-satunya fungsi dan fungsi bijektif. Perlu diketahui bahwa fungsi bijektif ditempatkan saat jumlah anggota domainnya sama dengan jumlah anggota domain yang dimiliki. Domain merupakan daerah asam dan kodomain merupakan daerah hasil. Hal ini menjadikan fungsi f memetakan dari A ke B. Perkenalkan, saya Fikri Zain Darmawan, jurusan Teknik Informatika kelas 01 TPLP 023. Saya dari kelompok 2 mata kuliah Logika Informatika akan membahas fungsi dasar logika informatika tentang fungsi konstan. Fungsi konstan merupakan fungsi yang hasilnya tetap untuk setiap nilai. Suatu fungsi akan dikatakan sebagai fungsi konstan jika di dalam setiap anggota himpunan domain fungsi selalu berlaku f, x sama dengan c. Pada fungsi f sama dengan a menjadi b, untuk rumus fx-nya dengan kata lain untuk setiap x dalam daerah asal hanya berpasangan dengan suatu nilai dalam hasilnya. Contohnya, jika yx sama dengan 7, maka nilai x adalah 7 karena konstan dengan hasil dari yx, meskipun dengan nilai berapapun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.